Bueno, ¿cómo van las cosas por aquí? Pada video ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Sister of Mine yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menemukan adik tirinya di situs Oren. Waduh, menceritakan tentang hubungan terlarang seorang kakak dan adik tirinya. Film ini berfokus pada seorang produser film bernama Oliver. Saat itu, Oliver dan pacarnya yang bernama Karen sedang dalam perjalanan. Namun, seperti hubungan Oliver dan Karen tidak berjalan cukup baik. Bahkan Karen sempat mengganggunya pada saat sedang melakukan interview hanya gara-gara masalah kecil. Tak lama setelah itu, keduanya pun berbaikan dan menginap di salah satu hotel. Pada saat Karen sedang mandi, di sini Oliver mengakses situs Oren. Ya, kalian ngerti lah situs itu. Dan di sana, ia pun melihat video yang menarik perhatiannya. Ia sepertinya mengenali gadis dalam video tersebut. Waduh. Namun karena wajah gadis itu tak jelas, Oliver ragu apakah gadis itu benar-benar orang yang ia kenal. Tak lama kemudian, Oliver pun menemui Karen. Dan sudah jelas, abis buka situs Oren, ia pun ngajakin Karen untuk melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Beberapa hari setelah itu, Oliver memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Setelah mengemasi barang-barang di penginapan, Oliver pergi ke sebuah kafe. Namun tak lama kemudian, Oliver tak sengaja bertemu dengan adik tirinya yang bernama Aurora, yang sedang bersama temannya. Aurora yang terkejut melihat sang kakak langsung melepas rindu dengan memeluk kakak tirinya itu. Aurora juga sempat ngenalin sahabat baiknya yang bernama Natalie. Kedua orang ini begitu jauh dari kesan saudara pada umumnya, di mana adik dan kakak biasanya tak pernah akur. Bahkan dari gerak tubuh Oliver terlihat bagaimana ia memperlakukan adik tirinya dengan sikap yang agak ambigu gitu. Namun di sini Aurora mencoba berpikir secara positif karena pada dasarnya mereka adalah saudara. Setelah itu Aurora mengajak kakaknya itu untuk singgah ke rumahnya. Di jalan, keduanya pun mengobrol dan mengenang masa kecil yang indah mereka berdua. Namun sesampai di sana, Oliver malah enggan masuk dan memutuskan untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Aurora memberikan mobilnya pada Oliver agar Oliver tak kesulitan untuk pergi kemana-mana. Nah, disinilah Aurora dan Oliver menjadi semakin akrab dan sering ketemu. Ia bahkan membantu Oliver untuk merapikan rambutnya. Di sini Aurora berterus terang kalau ia akan melanjutkan studinya di Columbia. Bukan hanya sampai di situ aja, ia juga mengatakan kalau saat ini ia sedang dekat dengan seorang pria bernama Carlos. Namun Aurora hanya menganggapnya sebagai teman dekat itu. Ya, friendzone. Tak lama setelah itu, Aurora pun dipanggil oleh ibu tirinya. Ya boy! Di rumah itu, Aurora tinggal bersama ibu tirinya yang bernama Julia. Julia, ibu tirinya mengundang Oliver untuk makan bersama mereka. Julia berbahasa basi berapa lama Oliver akan berada di sana. Namun di sini Oliver belum bisa memastikan berapa lama ia akan menghabiskan waktu di tempat tersebut. Dan barulah diketahui kalau Julia tidak suka dengan keberadaan Oliver di sana. Ia bahkan keberatan saat Oliver meminjam mobil putrinya itu. Keesokan harinya, Aurora menerima sebuah paket berukuran cukup besar. Pada saat membuka paket tersebut, terlihat Aurora yang sedang diawasi melalui kamera CCTV. Rupanya, orang yang mengawasi Aurora tak lain dan tak bukan adalah kakak tirinya sendiri. Waduh, si Oliver dong. Ternyata beberapa hari lalu ketika Aurora dipanggil ibunya ke bawah, Oliver sempat meletakkan kamera CCTV di kamarnya. Waduh, melalui kamera tersembunyi tersebut, Oliver dapat melihat semua aktivitas Aurora di dalam kamar. Waduh, bahkan ia sempat melihat Carlos yang mencoba untuk melakukan kegiatan yang menonton harapkan kepada Aurora. Namun di sini Aurora yang tak tertarik menolak gitu aja, hingga membuat Carlos menjadi marah besar. Waduh, kasihan. Entah apa tujuan Oliver melakukan hal tersebut, mungkin aja dia mau melindungi adik tirinya itu. Atau mungkin dia mau nyari sesuatu yang lain. Waduh, tapi hal ini nggak pantas untuk ditiru ya guys. Malam harinya, Aurora pergi ke sebuah pesta. Melihat sahabatnya yang sedang tidak datang, mood Aurora pun berubah drastis ditambah lagi Carlos yang selalu mengajaknya untuk ngelakuin hal-hal romantis.
Aurora yang sudah muak dengan hal itu pun memutuskan untuk pergi dari sana dan menemui Oliver yang juga kebetulan sedang berpesta bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, Oliver pun memberikan minuman haram kepada Aurora. Dan parahnya lagi, karena ini adalah negara bebas, Oliver sang kakak pun malah memberikan narkoboy kepada adik tirinya, Aurora. Waduh! Dalam waktu singkat, keduanya pun masuk ke langit ketujuh, terbang tinggi melayang hingga ke atas angkasa. Keduanya tak sadarkan diri pun akhirnya... Setelah pesta selesai, Oliver pun kembali mengawasi Aurora dari kamera pengintainya. Rupanya, saat itu Aurora sedang tak mengenakan sehelai benang. Waduh, tak lama kemudian, Oliver pun menelpon Aurora hanya untuk berbahasa basi. Casa universidad. Pada harinya, pada saat Oliver sedang mandi, tanpa diduga Aurora mengunjungi kakak tirinya tersebut. Rupanya ia sedang bertengkar dengan Carlos dan meminta Oliver untuk menemaninya. Di sini Oliver pun memintanya untuk menunggu terlebih dahulu, sementara ia akan bersiap-siap. Pada saat sedang menunggu, Aurora yang memandangi sekitar pun menemukan sebuah handycam. Dia pun dengan iseng buka handycam itu dan ia menemukan sebuah memori di sekitar sana. Dan ternyata di dalam kamera itu berisi sebuah rekaman, yaitu rekaman membara 3GP dari sang kakak bersama seorang wanita. Waduh! Lama kemudian, Korea pun pergi ke sebuah kafe. Di sini Aurora menceritakan kalau ia sedang kesal dengan Carlos karena Carlos tak memberikan ruang untuknya. Di saat yang sama, Aurora juga bertanya siapa gadis yang ada di video rekaman kakaknya itu. Waduh, Oliver pun menjawab kalau ia adalah Karen pacarnya. Mereka pun melakukan hal tersebut demi kesenangan. Mendengar hal tersebut, di sini Aurora pun buka-bukaan kalau mantannya juga ngelakuin hal yang sama. Ketika mereka sedang melakukan adegan yang penonton harapkan, mantan pacarnya sengaja merekam dan sejujurnya Aurora juga menyukai itu. Mendengar hal ini, Oliver pun mencoba untuk menunjukkan sesuatu. Ia membawa Aurora ke rumahnya dan menunjukkan hasil rekaman kamera tersembunyi yang ada di kamar Aurora. Waduh, kok berani banget ya. Namun pada saat melihat rekaman tersebut, Aurora rupanya keberatan dan langsung marah besar kepada kakak tersebut. Ya iyalah, siapa yang gak marah coba. Oliver pun bilang jika Aurora juga udah lancang karena dia main asal buka handycamnya dan nontonin karya 3GP milik Oliver. Espera, ¿dónde vas? Esto no está bien, joder. Keesokan harinya, Aurora dan sahabatnya yang bernama Natalie sedang bersantai sambil berjemur gitu. Natalie sadar terhadap perubahan hari Aurora yang terlihat sedang murung. Ia beranggapan bahwa sahabatnya itu mungkin sedang mengalami masalah asmara. Tanpa ragu, Natalie pun menanyakan tentang pesta di hari lalu dan hubungannya dengan si Carlos. Aurora yang jujur mengakui bahwa dia tak tertarik pada Carlos. Natalia masih kepo dan berasa tak ada jawaban dari Aurora. Tanpa berpikir panjang, ia spontan bertanya tentang kedekatannya dengan Oliver, yaitu kakaknya. Aurora pun mencoba menutupi perasaannya terhadap Oliver. Ia menyatakan bahwa Oliver adalah saudaranya dan mustahil baginya untuk memiliki perasaan khusus terhadapnya. Mamarinya terlihat Oliver yang masih ngawasin CCTV di kamar Aurora dari laptopnya. Di sini terlihat jika Aurora seperti sadar kalau dia lagi diawasin. Ia pun tampak sedang menelpon seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pria ke kamar Aurora. Wadaw. Ternyata Aurora dengan sengaja mengundang Carlos ke kamarnya. Dan tak lama kemudian Aurora pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan dengan sengaja. Antara di balik layar, Oliver yang ngenes pun terus menonton dan mengawasi kegiatan membenggongkan kedua orang tersebut. Namun pada akhirnya Oliver yang gak kuat karena terbakar api cemburu langsung pergi keluar dan menghilangkan penarinya. Oliver kembali melanjutkan menonton rekaman CCTV semalam. Di sini Oliver baru menyadari sesuatu. Ia terus memperhatikan detik demi detik video itu. Dan teringat dengan gadis di video link Oren yang ia tonton beberapa hari lalu. Waduh. Ternyata gadis tersebut tak lain adalah adik tirinya sendiri dan mantan pacarnya Aurora.
yang sengaja merekam perbuatan mereka dan diupload di link Oren. Waduh, tak layak untuk ditiru. Beberapa hari setelah itu, Aurora dan lainnya melakukan piknik di hutan. Namun saat itu terlihat kalau hubungan Aurora dan Oliver belum membaik. Kemudian Aurora meninggalkan mereka untuk buang air kecil. Namun Oliver yang otaknya bejat sudah tak tahan dan langsung mengejar Aurora. Ia pun mendapati Aurora yang sedang berada di semak-semak. Kemudian awalnya Aurora menolak, namun di saat yang sama ia juga rupanya menyukai Oliver dan keduanya pun berujung ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Rupanya Carlos melihat hal ini dan tak terima dengan perbuatan Aurora. Ia segera meninggalkan hutan dan kemungkinan mengadu kepada Julia. Kedua orang tak berakhlak itu pun melakukan banyak ronde berkali-kali. Sampai-sampai mereka berujung di mobil hingga larut malam. Setelah itu Aurora pun menangis dan merasa berdosa banget. Karena udah lemes, Aurora pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Aurora pun disambut dengan ramah oleh ibunya. Sangat ramah. Rupanya di sini sang ibu mengetahui kegiatan itu. Ia menyeret Aurora dan menguncinya di dalam kamar. Sementara di tempat lain, terlihat Oliver yang kembali ke rumahnya. Sesaat setelah memasuki rumah, terlihat Carlos yang sedari tadi mengikuti pria tersebut. Tak lama kemudian, semenjak kejadian ini, Julia mendatangkan seorang psikiater untuk membantu putrinya itu. Aurora pun dinasihati kalau ia telah ngelakuin hal yang sangat fatal. Namun di sini Aurora malah tak peduli dengan hal tersebut. Di satu sisi, hal ini juga berpengaruh pada pendidikan Aurora. Orang-orang yang mengetahui kejadian ini kerap membicarakannya yang membuat Aurora menjadi sangat tertekan. Selain itu, Oliver juga mencoba untuk menghubungi Aurora. Namun Julia menahan ponsel putrinya tersebut dan meminta Oliver untuk menjauhi putrinya itu. Di saat yang sama, semakin lama Aurora pun merasa tertekan karena orang-orang mencoba memisahkan mereka. Sang ibu terus mencoba untuk memberi pengertian kalau apa yang mereka lakukan salah dan mengatakan Aurora membutuhkan perawatan khusus. Tak lama kemudian, seorang psikiater kembali menemui Aurora dan bertanya bagaimana hubungan Oliver dengan orang tua mereka. Rupanya, selama ini Oliver memiliki hubungan yang sangat buruk dengan kedua orang tuanya. Psikolog tersebut juga bertanya tentang hubungan mereka berdua. Namun Aurora hanya menjawab kalau ia merasa nyaman dengan pria tersebut. Namun ia juga pasrah karena bisa saja Oliver telah pergi karena ia sudah lama tak mendengar kabar sang kakak. Melihat keadaan Aurora yang sudah membaik, keesokan harinya Julia mengajak Aurora untuk berkeliling. Ketika di mobil, awalnya sang ibu berniat menasihati dan melakukan pendekatan secara baik-baik kepada Aurora. Namun di tengah jalan, ponsel Aurora berdering. Dan sang ibu langsung mencomot HP-nya dan melihat panggilan telepon dari Oliver. Waduh, hal ini pun seketika membuat sang ibu langsung darah tinggi. Aurora sudah penat, haus, ingin bertemu Oliver pun langsung membuka pintu mobil ketika mobil masih melaju. Dan Aurora. Ya kabur ya guys. awalnya ia mengira Oliver telah pergi. Namun tak lama kemudian Oliver pun akhirnya menunjukkan batang hidungnya. Sesampai di sana Aurora pun langsung mengutarakan perasaannya dan bilang kalau dia tak bisa jauh dari Oliver. Ia juga kesal kepada Oliver karena hari lalu ia sempat menelponnya pada malam hari. Namun Oliver tak mengangkat telepon itu. Oliver mengaku kalau saat itu ia sedang pergi minum-minum di bar. Lalu ia meminta maaf kepada Aurora. Namun di tengah obrolan mereka terdengar suara dari kamar Oliver. Aurora langsung menuju kamar itu. Ternyata Natalie, sahabat tercinta, teman curhat, bahkan ia udah anggap saudara, ternyata habis ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama Oliver. Waduh,
Dulu sahabat, sekarang jadi bapak. Hasil keduanya pun berantem habis-habisan. Aurora tak menyangka Natalie tega ngelakuin hal tersebut. Sementara Natalie di sini menghinanya sebagai wanita murahan. Waduh. Setelah Natalie pergi, Aurora sangat kecewa dengan Oliver. Dan ia pun meminta Oliver untuk pergi dari hidupnya. Beberapa lama kemudian, Aurora curiga Oliver masih mengawasinya mencoba mendekati CCTV dan ia pun mengambil sebuah gunting. Saat itu terlihat Aurora yang mengarahkan gunting tersebut ke rawanya. Waduh. Beberapa hari kemudian, Oliver pun menerima sebuah paket berisi guntingan bulu-bulu halus yang membuat Oliver heran. Apa maksud si pengirim paket tersebut? Di akhir film diperlihatkan Oliver yang membuang bulu-bulu halus dan mencuci tangannya. Ternyata bulu-bulu halus itu adalah bulu jempol dari Aurora. Waduh. Itulah alur cerita film yang berjudul Sister of Mine. Dari film ini diperlihatkan bahwa tokoh utama tak mengalami happy ending. Dan bisa dibilang endingnya cukup ngegantungin.